saling melengkapi. Iya dong. Bukan begitu juga? Halo Besti Rubik, sapa Yukampong. Jumpa lagi dalam podcast Rubik, ruang bincang Himakom. Nah, seperti biasa nih, setiap Jumat Himakom akan hadir untuk menemani Besti-Besti dari Rubik di rumah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Besti, dan mahasiswa Universitas Boyolali, Fakultas Ilmu Komunikasi semester 5. Besti Rubik yang di rumah pasti akan tanya nih kenapa tema kita pasca pensiun mau kemana. Nah, untuk membahas ini, kita kedatangan seseorang yang fenomenal, yaitu Mas Latiful A'la. Selamat siang Mas Latiful A'la. Oke, selamat siang. Nah, Mas Latiful A'la ini Presiden Mahasiswa periode tahun 2021 dan 2022. Saat ini Mas Saudari Latiful A'la sudah memasuki purna tugas dari Presiden BEM Universitas Boyolali. Selamat datang Mas Presiden. Nah, kita manggilnya Mas Presiden atau Mas Latiful A'la nih? Terserah whatever, up to you, senyamannya Mbak Agnes saja manggil apa. Perlu digarisbawahi ya teman-teman semua, Mbak Agnes ini kebetulan juga sekretaris kabinet saya di BMKM UB periode 2022. Gimana Mbak kabarnya? Ya, saya alhamdulillah baik sih. Oke, boleh deh langsung ke topik pembahasan. Pemilu sudah terlaksana nih Mas. Udah nggak menduduki kursi jabatan Presma karena Mas Latiful A'la sudah dimisioner dari Presiden Mahasiswa Universitas Boyolali. Gimana nih Mas tanggapan Mas Latiful atas Presma dan Wapresma yang baru? Tentu ini saya sangat bahagia sekali karena melihat kondisi hari ini proses regenerasi dari BMKM sendiri berjalan dengan lancar dengan diselenggarakannya pemilu kemarin pada bulan Desember. Ini hal yang menurut saya juga hal yang perlu dalam suatu organisasi itu kita adanya upgrading dari segi kepengurusan atau kabinetnya kalau kita bicara di BEM-nya. Jadi memang kalau dari saya tanggapannya cukup luar biasa karena saya yakin kepada teman-teman pengurusan BEM yang baru ini mereka membawa wacana-wacana baru, program-program yang visioner. Mereka adalah orang-orang yang mempunyai eskalasi untuk kedepannya untuk progresivitas kampus kita tercinta seperti itu. Jadi yang ini sudah sesuai sama yang diharapkan Mas Latiful antara Presiden dan Wakil Presiden yang baru ini. Udah sesuai jadinya. Oke. Kalau saya tidak pernah membela ataupun saya berkepihakan terhadap salah satu paslon. Karena kemarin ada dua tuh. Ya. Kita melihat kemarin dengan adanya kompetisi. Saya sangat senang sekali ketika kemarin dibuka open recruitment capres dan cawapres baru, adanya pendaftar yang luar biasa. Mereka orang-orang yang mempunyai gagasan-gagasan untuk ke depan. Sangat senang sekali dan di situ saya tidak membela salah satu dari kedua paslon ini karena perlu digarisbawahi teman-teman semua yang tahu, kawan-kawan satu nafas satu perjuangan semua tahu bahwasanya setiap insan atau entitas itu pasti mereka mempunyai esensi, mereka beresensial dan bertendensi kepada gerakan-gerakan. Maka dari saya tidak ada ketakutan ketika siapapun yang jadi. Jadi kalaupun pasangan satu dan yang kedua ini yang jadi nomor satu atau nomor dua, saya sangat senang dan tentunya saya juga siap memberikan ketika saya diminta tolong ya saya siap gitu. Seperti itu. Lah itu kan Mas Latiful udah jadi misioner kan dari Presma. Lah itu mahasiswa yang tanya, Mas Latiful habis mau kemana nih? Lah ini menurutnya Mas Latiful habis ini Mas Latiful mau mencari gerakan apa nih buat Universitas Boyolali? Kalau mau kemana, semua orang pasti melihat dengan kondisi dan situasi kan gitu. Kalau kata guru saya dulu, bahwasanya dimanapun kita diposisikan, ketika hikmah menjadi niat awal dari kita, maka hanya ada satu kata kontribusikan gitu. Maka saya hari ini, saya mau kemana? Kebetulan hari ini saya punya teman-teman di EO sendiri yang hari ini menemani saya di sini juga di belakang kamera. Halo teman-teman semuanya. Oke, jadi teman-teman ini dari teman-teman
SNSL Event Organizer. Jadi di situ saya juga memberikan apa namanya sama teman-teman kita bekerja sama untuk kemandirian organisasi kita ke depan. Di bidang mahasiswa sendiri saya masih menjadi, kebetulan alhamdulillah saya menjadi bendahara daerah Jawa Tengah Aliansi BEM Nusantara gitu. Terus di rumah juga ada usaha seperti itu. Jadi ini yang apa SNSL. Nah, kita menyebutnya SNSL ya. Iya. Nah, itu kalau misalnya mahasiswa Universitas Boyolali mau ikut tuh gimana? Boleh atau tidak, atau kita dari SNSL tuh membuka gitu loh buat jaringan luas. Oke. Jadi masalah apa namanya, kalau siapapun yang mau bergabung kepada kami, kepada SNSL, kami sangat terbuka karena melihat kita sama-sama belajar. Ya, kita sebagai mahasiswa, kita sama-sama SNSL nggak hanya mengerjakan soal-soal event yang fun aja, kita juga ada event akademik, kita sering mengadakan seminar dan yang lainnya. Itu kita sangat terbuka, siapapun yang mau join monggo gitu. Ayo kita join, kita bekerja bareng, kita memberikan kontribusi, kita mari mengolah skill kita, karena perlu digarisbawahi di bangku meja sekolah di meja kuliah ini kita tidak bisa mengolah dan mengembangkan hard dan soft skillnya kita. Maka kita harus kita harus masuk ke organisasi-organisasi di eksternal, organisasi di internal juga, dan kita coba pressure apa sih dan kita perbanyak experience kita. Jadi di situ nanti kita akan menentukan, oh iya gue punya ini skill ini dan yang lainnya seperti itu. Nah, basic Rubik nih. Jadi kalau misalnya ada yang berminat untuk SNSL atau ingin bergabung, jadi kita itu biasanya menghubunginya siapa itu, Mas? Oke, banyak nanti di Instagramnya juga kita baru rintis di akun media sosial kita di YouTube juga. Nanti masih coming soon lah untuk SNSL sendiri. Terus apa namanya, buat teman-teman semuanya, selain mau bergabung juga boleh ketika teman-teman semuanya yang di sini pengen ngadain event apapun, kita bisa kolaborasi seperti itu. Oh, jadi bisa kalau misalnya, wah aku ada SNSL nih, mau hubungin gitu juga bisa nih? Bisa, pokoknya di media semua. Yang belum punya kita website, insya Allah segera. Ya. Oke. Nah, semakin banyak kegiatan tentunya bakalan sibuk banget nih. Oke. Kadang bingung caranya bagi waktu. Lah, Mas Latiful Arda tuh pilih-pilihnya di bagian akademik, kepanitiaan ataupun minat bakat, Mas? Oke, ini konteksnya apa? Ya ini tentang kalau di kampus kan Mas Latiful banyak kegiatan nih di luar ataupun di dalam. Lah itu Mas Latiful tuh malah kalau di kampus itu lebih minatnya yang mana gitu loh? Antara Akademik, kepanitiaan ataupun minat bakat. kita kembali lagi ya, ini secara aku sendiri, aku pribadi nih, sama teman-teman kita sering sharing di office kita sendiri ya. Kalau apa namanya mengenai apa sih esensi kita kuliah, kita di meja kuliah, di bangku kuliah itu, kita mau fokus ke akademik atau ke tadi event planner ya, itu ke kepanitiaan. Terus yang ketiga tadi minat bakat. Nah, di situ pertama di akademik, kita tidak hanya bermodalkan menjadi orang yang smart saja, kita bisa bermanfaat bagi lingkungan kita. Karena saya selalu menyampaikan kepada teman-teman seperjuangan saya menyampaikan dimanapun saya berada di situ, saya penting dimanapun kita, di titik apapun, di sudut ruang manapun kita, yang penting adalah kebermanfaatan. Dan akademik bukan suatu esensi yang pertama kan seperti itu. Yang kedua mengenai event planner, kita nggak perlu kuliah dong kalau kita mau bisa mengelola kegiatan, manajemen mengenai kegiatan ataupun organisasi. Kita cukup masuk ke perusahaan-perusahaan EO dan yang lainnya sudah cukup ya kan. Dan yang ketiga adalah mengenai dengan minat bakat. Saya kembali lagi, saya dari dulu sama teman-teman awal pertama saya ketika sharing ya saya bilang, aku nggak percaya kepada suatu kita berbakat ini dan yang lainnya. Yang ada adalah kompeten, yang mana semua skill yang kita punya adalah ketika kita mau mengolah dan kita punya niat untuk belajar, kita mengembangkan diri kita melihat mungkin ikut pelatihan. Perlu digarisbawahi, jenengan juga tahu bagaimana perjuangan saya semester 1, saya pergi dari kampus 1, dari UGM, UNS, Untibar, semua saya ikut pelatihan di sana. Di situ bagaimana saya ketika nanti saya di semester 5 ataupun 3 saya bisa memberikan kontribusi untuk kampus ini. Jadi yang penting adalah bagaimana kita menentukan diri kita sebagai entitas harus beresensi. Ya, kita harus menentukan mau kemana kita hari ini kan gitu. Misal kita nih, aku dulu pernah kayak gini. Aku pengen banget nih bisa public speaking kan gitu. Dulu walaupun saya begini saya bersertifikat KPI, yaitu masterclass juga ada, tapi ya saya bawa. Saya sudah bersertifikat script news, pelatihan script news, voice over, terus juga public speaking gitu dari KPI seperti itu. Tahu KPI kan? Tahu. Apa? Jadi kan Mas Latiful mencari pengalaman di mana-mana pun, dan jadi basic Rubik ini lain bisa nih
seperti Mas Atta tadi bisa membagi waktu mana yang penting mana yang tidak. Nah, semakin banyak kegiatan itu Mas Atta pula kalau misalnya itu tabrakan itu gimana Mas? Oke, itu masalah manajemen waktu ya. Kalau Iya. kita bicara manajemen waktu, sebenarnya kita tuh sangatlah mudah. Saya juga dari prodi ilmu manajemen, Universitas lagi ya. Jadi hari ini apa sih kegiatan kita? Saya sering menyampaikan ke teman-teman semuanya. Mungkin hari ini saya mau kesini, tanah gitu. Kita tentukan dulu hari ini sekitar jam 2 kita kesini. Walaupun nanti pasti ada ya kan ketika ada kepentingan yang mendadak yang sifatnya sporadis kita nggak tahu. Oh ini hari besok kita mau pagi mau kesini nih ya kan jam 8 kita mau ke Pemda dulu Mas gitu. Kita mau ketemu pihak-pihak terkait kita. Terus kita mau ke mungkin emiten atau perusahaan mana gitu. Terus di situ nanti tiba-tiba ada halangan atau apa itu. Yang penting dari pagi saya sampaikan ke teman-teman kita bagi dulu jam segini mau kemana dan yang lainnya gitu. Jadi nggak ada katakanlah yang penting kalau saya memang walaupun yang mungkin teman-teman semua banyak yang tahu saya sering telat dimanapun event yang saya sering telat di situ pasti saya datang yang belakangan teman-teman udah ready semua dan yang lainnya saya sering telat karena banyak yang saya jalankan dan yang lainnya tapi di situ yang penting poin saya adalah saya datang walaupun saya telat tinggal 5 menit waktu pun saya datang di situ karena itu adalah suatu bentuk saya menghargai orang seperti itu. Oh jadi apapun jamnya telatnya pun Mas Latif itu tetap datang gitu ya. Dong, gitu. Oke, basic rubik. Sebelum kita lanjut, mari kita simak pesan-pesan berikut. Kembali ke rubrik, lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Mas. Oke. Selain yang sudah disampaikan, ada nggak sih gambaran yang akan dilakukan ke depannya? Seperti gebrakan apa yang akan dilanjutkan selanjutnya, acara apa ataupun UKM apa nih yang mau dibangun oleh Mas Latiful A'la? Oke. Saya bukan diplomen ya. Ya jadi katakanlah hari ini mau kemana setelah ini wacana apa yang akan saya lakukan, apa saya akan meregulasikan apa dan yang lainnya. Kebetulan banyak sekali peluang sebenarnya Mbak. Banyak sekali peluang yang teman-teman di sini juga sering saya sama tim juga sampaikan juga kita sering sharing juga sama teman-teman di manajemen kita sendiri gitu. Jadi apa yang akan saya lakukan setelah ini banyak. Nah, tergantung bidangnya. Kita juga setiap orang tidak lepas dari politik kan gitu. Kita dari lahir politik itu sebenarnya bukan seburuk itu gitu ya. Karena orang dari kecil udah bermindset, wah politik itu jahat banget seperti ini. Enggak seburuk itu juga gitu kalau kita membahas politik ya kan. Iya, tapi kan banyak yang berpositif dengan ala politik paling ini, ala ini politiknya ini kan mungkin kebanyakan yang mikir gitu kan. Karena para mindset atau parameter mereka melihat bagaimana politik praktis dan taktis yang ada di beberapa saya bicara oknum ya. Iya. Beberapa oknum yang ada gitu. Jadi memang ketika tidak bisa juga menjadi tolak ukur politik jahat enggak. Jadi kita juga di bidang politik kan termasuk kita di BMKM kan politik kita sama teman-teman. Iya kan? Iya. Kita bagaimana caranya kita bisa mencapai tujuan kita itu kan bagian dari politik ya kan secara epistemologinya kan gitu. Iya. Terus kedua di bidang ekonomi juga kita sama teman-teman fokus di EO ini tadi nanti juga kita open buat teman-teman yang mau join ke kita dan kita juga siapa yang mau kolaborasi sama kita siap seperti itu. Terus di bidang lain juga saya di rumah juga ada usaha kecil-kecilan gitu nanti juga ada pengembangan juga di setelah saya ini. Terus di ketiga saya juga pengen berkontribusi buat masyarakat. Namun hari ini saya masih dalam proses tersebut tidak bisa saya rilis hari ini mungkin di pertengahan tahun nanti bisa melihat saya sudah di posisi tersebut seperti itu. Oke, jadi di EO itu akan masuk di kampus ataupun orang luar bisa gabung gitu Mas? Bisa, tadi kan udah ditanya, tapi sekali lagi saya sampaikan bisa. Siapapun dari teman-teman yang penting mau belajar dan mau kita sharing dan kita berbenah diri, mari kita bergabung, kita coba untuk memberikan perubahan untuk diri kita dan orang di sekitar kita, seperti itu.
tuh dengerin ya Besti Rubik terhadap sudah ya pasca pensiun dari Prisma Latif Mas Latiful Alam mau bakalan kemana nih? Dari suatu organisasi bukan berarti dari berhenti berproses. Ketika berproses pasti adalah problem. Lah cara mengatasinya Mas Latiful Alam dalam problem itu gimana nih? Kan pasti banyak nih konflik yang akan terjadi ataupun sudah terjadi nih. Soal problem ya, semua orang pasti punya masalah. Siapa sih yang di dunia ini nggak punya masalah gitu? Ya kan? Semua orang di sini ada nggak yang nggak punya masalah? Saya dong. Oh, kenapa nggak punya masalah? Bisa itu gimana tuh? Nggak pernah mempersalahkannya soalnya. Saya rasa semua orang itu punya masalah, kita punya keresahan, kita punya agitasi ya kan? Kita punya agitasi, kita punya keresahan, kita punya hal karena manusia sifatnya kompleksitasnya tinggi ya kan? Orang itu dinamis loh ya kan? Gampang berubah-ubah dengan kondisinya hari ini, besok dan yang lain. Per detik itu bisa berubah, ya kan? Terus bagaimana kita menyelesaikan problem yang ada? Nah itu yang pertanyaannya itu kan, gimana itu problemnya? Iya, saya dasarkan secara fundamentalnya dulu dong. Nanti kita jelaskan secara fundamentalnya. Setelah itu bagaimana kita memecahkan masalah itu, masalah problem solving kan gitu. Kita lihat dulu. Semua itu ada akarnya kan gitu. Ada akar permasalahan. Kalau saya sering bicara sama teman-teman, kita analisis dulu, ya kan? Iya. Kita analisis dulu. Ini apa sih penyebabnya, ya kan? Terus ini kok bisa terjadi seperti apa? Dan bagaimana nih penyelesaiannya kan gitu. Ya. Jadi memang yang pertama adalah kita tahu dulu permasalahannya itu apa, setelah itu kita cari akar permasalahannya, hulunya seperti apa, ya kan? Kok bisa sampai di hilirnya seperti ini, barulah kita akan bisa menemukan titik di mana kita akan menyelesaikan masalah tersebut gitu. Kalau mungkin ada studi kasus bisa saya selesaikan di sini gitu. Nah, banyak gak sih Mas kalau di mahasiswa Universitas Belal itu yang itu kayak bertanya berkonsultasi ke Mas Latiful masalah inilah masalah itu banyak kan setelah demisioner dari Prisma. Oke, saya nggak suka ketika orang bilang sama saya konsultasi. Kesannya saya sebagai konsultan yang sudah menjadi seorang praktisi yang berprofesional dan berkompeten. Ya, saya nggak suka ketika dibilang konsultasi gitu. Kurang suka, kan nggak suka ya. Suka sedikit kok gitu. Kan mungkin banyak lah dari sisi lain Mas kan melihat lah Mas Latiful ini lah dengan kegiatan yang dimilikinya kan. Itu ada nggak mahasiswa yang sharing lah istilahnya. Nah kalau sharing, saya bilang tadi mau menyampaikan kita suka belajar bareng, kita saling sharing, kita saling melengkapi. Jadi ada beberapa, saya nggak bilang banyak ya, ada beberapa yang mungkin tanya mengenai mungkin di bidang mereka ke depan mau seperti apa, di bidang akademik seperti apa. Saya open sekali orangnya. Jadi saya terbuka untuk siapapun, welcome juga mau sharing apapun ya. Selama itu masih dalam koridor dan di dalam rules yang normal-normal aja gitu. Seperti ya. Iya kan? Nah, nggak semua publik itu negatif kan Mas. Ada juga publik yang berdampak positif. Tergantung gimana respon kita. Yang terakhir nih Mas, bisalah disampaikan harapan atau pesan untuk Mbak Prisma yang baru, yang tentunya harus lebih baik dari periode sebelumnya. Problem. Oh iya, oke. Mengenai problem ya. Enggak tipe ya. Tipe nggak hanya ini ya skrip ya, ternyata lu bisa tipe ya. Untuk tadi agak. Oke. Publik, oke. Mengenai harapan kepada Prisma dan Mbak Prisma yang baru, tentu banyak sekali harapan saya kepada teman-teman. Bagaimana kita meneruskan tongkat perjuangan kita, suatu hal yang harus teman-teman garis bawahi. Saya selalu sampaikan dimanapun kepada teman-teman, jangan takut sendirian ketika kalian di jalan kebenaran. Maka hanya ada satu kata kepada teman-teman, berikan progresivitas untuk BMKM UBY, ya kan? Banyak sekali yang bisa digarap. Apapun nanti ke depan, kalau teman-teman dari BMKM UBY hari ini yang menjabat ya sebagai mandataris, mereka pengen Pul mungkin gitu ya, Pul, aku pengen nih menghadirkan teman-teman dari beliau-beliau dari pusat ataupun yang lain yang pernah hadir ke kampus ini, yang pernah kami undang juga. Saya terbuka memberikan akses ke teman-teman yang ada di BMKM UBY seperti itu. Jadi pesan saya kepada BMKM UBY hari ini adalah berikan progresivitas yang konkret gitu. Jangan hanya membahas asumsi kan gitu. Ya. Jadi
tanggapan dari Mas Latiful, jadi Prisma dan Bapak Masnya pesannya itu apa? Yang intinya aja lah. Ya tadi saya mengulangi lagi. Pokoknya intinya saya pesan kepada teman-teman pres baru yang mendapatkan mandataris pada hari ini, berikan kontribusi, saya bilang, berikan kontribusi yang konkret, ya, berikan kontribusi yang konkret dan progresivitas, ya. Ya kan, kontribusi yang konkret, kontribusi yang jelas. Kita tidak membahas narasi, asumsi, opini, itu bukan pembahasan yang pasti kan gitu. Nah, ya seperti itu, jadi intinya berikan progresivitas adalah gitu. Ya. Untuk itu kita sebelum kita lanjut, mari kita simak pesan-pesan berikut ini.
Oke Besti, kita kembali lagi nih dengan pembahasan bersama Mas Latiful A'la. Oh iya Mas, terakhir ini untuk Mas Latiful A'la, sebenarnya mengikuti organisasi mahasiswa itu penting nggak sih? Apa nggak sibuk saat sela-sela kuliah untuk mengerjakan tugas nih? Ataupun kan habis ini kita habis UAS nih. Nah itu sibuk atau enggak Mas? Oke, mengenai penting nggak kita ikut organisasi? Saya sampaikan di awal tadi ya, bahwasanya ketika kita apa yang kita dapatkan di bangku perkuliahan, ketika kita kuliah pulang, kita nggak dapat apapun. Akademik kita bisa baca buku kan gitu, clear permasalahan, ya kan? Iya. Tapi kan kebanyakan mahasiswa itu kok yang ikut organisasi kuliahnya jadi keteteran. Siapa bilang? Ya kan kemungkinan kebanyakan. Jadi tidak bisa kita menjustifikasi seseorang kayak gitu ya. Jadi hari ini ketika Mbak Agnes bertanya kepada saya ya kan, Iya. Mbak Agnes kepada saya bagaimana akademik masalah teknologi ini, saya bisa, kalau saya penting saya bisa bukakan KHS saya di sini kan. Bukan saya menyombongkan diri, bukan, tapi ini menjadi motivasi buat teman-teman. Ayo kita berorganisasi yang profesional, kita berorganisasi oke, akademik juga harus oke, ya kan? Itu menjadi bentuk representatif terhadap kesuksesan ataupun poin plus kita dapat tercapai kan gitu. Hari ini kita melihat nih, kita kuliah dulu, kita banyak banget orang yang mindsetnya gini, kalau kita berorganisasi nanti nilai kita jelek kan gitu. Kalau kita berfokus berorganisasi nanti kita nggak lulus nih dalam 3,5 tahun ataupun 4 tahun yang gitu. Tapi itu tidak menjadi satu hal yang konkret, hal yang definitif, hal yang pasti tidak bisa. Gitu loh. Kembali lagi kepada personalnya kan gitu. Kita melihat dulu hari ini kan kondisinya nih, kita esensi kita kuliah, ya kan? Iya. Menjadi S1, menjadi sarjana muda kan gitu. Di situ kita kuliah, ya kan? Tapi kita juga harus punya hard skill. Kuliah tujuannya apa? Banyak ketika saya ngobrol sama teman-teman aktivis ya, itu apa sih Bang ataupun Bung, esensi kalian berkuliah? Satu jawaban yang hampir mayoritas itu mereka mencari relasi ataupun networking ya gimana kan gitu. Jadi ketika kita di kelas teman kita dari semester 1 sampai semester 8 ya orangnya itu aja. Tapi kalau kita ikut organisasi kita bisa menambah, ya kan, relasi kita di internal kampus, terus birokrasi di eksternal kampus, kita bisa menambah itu semua gitu loh. Dengan kita berkomunikasi yang baik. Maka tidak ada penting nggak kita berorganisasi? Sangatlah penting. Ya, sekali lagi sangatlah penting. Itu menjadi parameter kita untuk bagaimana kita ke depan. Gitu. Seperti itu Mbak Agnes. Oke, jadi yang kita dengar nih dari Mas Latiful, walaupun kita kuliah, kita pun harus bisa menjaga organisasi itu, kita harus bisa melaksanakan perkuliahan juga. Nah, semoga yang disampaikan tadi cukup untuk menjawab pertanyaan kalian semua ya Besti. Mas Latiful A'la, makasih atas waktunya yang sudah hadir di podcast Rubik hari ini. Untuk Besti Rubik, sampai jumpa di podcast Rubik Jumat selanjutnya. Makasih. Dadah.